Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy'ari Rashid Rida, NIM 05078269, Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Adapun tugasnya seperti berikut. Itu contoh kasus untuk tugas 2. Yaitu berdasarkan IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, dengan panduan pengerjaan, lakukan setiap tahapan dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Kemudian pelaporan data itu rekaman video dengan memperkenalkan data, langkah-langkah praktek, hasil praktek yang dilakukan, dan kata-kata penutup. Oke, di sini kita disuruh membuat IRD di dalam basis data di MySQL. Oke, pertama kita langsung saja kita buka exam. Di sini saya sudah ada exam. Kemudian kita start all. Nah, di sini oke, udah running. Kemudian kita minimize. Nah, untuk melakukan praktikum itu kita harus sesuai dengan panduan praktikum yang tersedia. Di sini sudah ada prosedur pelaksanaan praktikum. Kita langsung saja ke pelaksanaan. Oke, yang pertama kita masuk ke SQL terlebih dahulu. Ini localhost. Oke, kemudian kita membuat database ya. Kita akan membuat database sesuai dengan tugas, yaitu tugas 2 ya. Kita buat database, kita buat tugas 2 basis data. Oke, kemudian kita create, kita kasih pertama dokter, kemudian kita isi atributnya sesuai dengan di sini. ID dokter, kemudian nama, alamat, dan nomor HP, waktu kerja, spesialis, ini kita tanggal lahir, spesialis, kita tambah ya, tambah 2 lagi, kita tambah 2 lagi,
nomor HP dan waktu kerja. Nomor HP dan waktu kerja. Oke, di sini kita kasih integer, kita kasih 3 karakter. Kemudian nama dokter kita pakai variabel karakter, kita kasih 20 aja. Kemudian tanggal lahir kita pakai date. Spesialis kita pakai varchar juga, kita kasih 20, ini kasih kita 30 aja. Kemudian nomor HP integer kita kasih 20 juga. Integer waktu kerja kita kasih varchar aja. 20. Oke, kemudian kita di sini harus menentukan key-nya. Nah, key-nya itu di ID dokter. Di sini kita kasih key. Dan kita go. Oke, ID dokter sudah jadi key. Kemudian kita buat semua dulu ya, sesuai dengan ini ya, tabelnya. Kemudian pasien, kita save. Kemudian kita buat lagi, sini pasien. Kita buat pasien, ID pasien, nama pasien. Kemudian ID pasien apa, jenis kelamin dan alamat pasien. Alamat, jenis kelamin, dan apa tadi ya? Alamat. Alamat. Integer 3, nama pasien varchar kita kasih 30. Alamat varchar kita kasih 20, jenis kelamin kita varchar. Oh, kita integer aja ya. Kita 1 atau 0 aja. Kemudian alamat kita kasih varchar. Kasih 1 karakter aja. Itu jenis kelamin kita 1 karakter ya. Jenis kelamin kita 1 karakter aja. Oke, sudah. Sekarang kita save. Oke, duplikat alamat. Oh, sorry, ada 2 alamat di sini. Alamat sama 1, 2, 3, 4. Oh, cuma 4. Oke, berarti kita hapus ya. Oke, kita ini dulu ya. Kita kasih nama beda dulu. Save. Oke, nah ini kita hapus dengan cara kita klik, kemudian kita drop. Yes. Nah, itu untuk cara menghapus. Oke, kemudian kita kasih tabel yang kedua itu dengan nama administrator. Oh, kita belum jadi admin. Kemudian waktu jaga nama admin.
nama admin dan waktu jaga. Oke, kemudian admin integer kita kasih 3, nama admin varchar 30, waktu jaga kita varchar. Oke, kemudian kita save. Oh ya, kita belum atur ininya ya. Kita hapus ini dulu. Yes. Kemudian kita bisa action di sini ya. Kita kasih kuncinya key untuk ID admin, dan pasien juga kita kasih primary. Untuk dokter tadi sudah. Oke, administrator oke, sudah. Kemudian dokter admin, kita kasih nama dokter admin lagi tabelnya. Pasien dokter, oh ya, pasien dokter, atau kita kasih di sini oh ya ID RM aja, PD, kemudian kita ID pasien, ID dokter, kemudian ID aja sini ya, ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Waktu periksa dan resep. ID pasien integer kita kasih 3, waktu periksa kita kasih 20. Kita lihat coba sini lagi ya. Alamat pasien untuk pasien dokter. Oke, ini di sini ya. Untuk pasien dokter date ya. Varchar waktu periksa varchar 100. Oke, kita resepnya kita kasih varchar, kita kasih 100, waktu periksa kita kasih date nya, kemudian date nya oke, sudah. Kemudian kita save. Oke, untuk pasien dokter kita kasih untuk key-nya di ID PD. Oke, sudah. Kemudian pasien dokter sudah daftar. Sekarang kita kasih daftar. Tabel daftar. Itu ID daftar, ID admin, ID pasien, ID
admin, ID pasien. Ini tegar 333. Kita save, kita hapus. Kemudian kita jadikan primary. Oke. Kemudian dokter admin. Kasih dokter admin. ID kita kasih ID DA aja ya. ID data. Oke, ID data. Kemudian ID admin dan ID dokter. Kita kasih 3 3 3. Hapus, kita jadikan primary. Oke, semuanya sudah. Ini adalah tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Berarti di sini ada 4 tabel ya. Kita sesuaikan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Oke, sesuai ya. Kemudian setelah itu kita melakukan relasi. Nah, relasinya itu kita harus menentukan foreign key-nya terlebih dahulu. Nah, cara untuk menentukan foreign key kita harus ke more, designer. Di sini ada semua nih. Jadi ini adalah daftar. Kemudian ada pasien, ada dokter admin, ada administrator, kemudian ada pasien dokter dan dokter. Untuk menentukan foreign key-nya, kita masuk ke sini, kemudian create relationship, kemudian kita pilih kita harus menentukan dulu foreign key-nya terlebih dahulu, yaitu pada dokter admin. Nah, di dokter admin sendiri itu kita harus yaitu dengan klik di sini more, kemudian index, kemudian ini juga text, kemudian pada pasien dokter pun juga begitu. Ini kita kasih index, ini juga kita kasih index, kemudian pada daftar kita kasih index. Nah, di sini kita memberikan foreign key pada masing-masing ID key.
Oke, sudah ada daftar dokter admin, daftar dokter admin, dan pasien dokter. Oke. Kemudian dengan cara untuk untuk relasi agar terhubung. Nah, di sini ada foreign key-nya itu ID dokter, ID admin untuk dokter admin, daftar itu ID pasien dan ID admin, pasien dokter. Nah, ini kita sudah tadi menentukan foreign key-nya. Kemudian baru kita create relationship. Nah, yaitu dengan kita akan memilih ID key. Nanti kita akan menghubungkan ID foreign key-nya ke tabel yang terhubung. Nanti jadinya seperti ini. Pasien. Jadi terlebih dahulu kita buka tadi basis data dengan designer. Oke, masih. Dokter admin, daftar, pasien, dokter, dan pasien dokter. Oke. Jadi ID pasien, oke, berarti jadi ID admin ini nanti akan berhubung dengan ID admin. ID admin juga akan berhubung ke ID admin. Jadi kita create relationship-nya. Select reference key. Select foreign key. Nah, kita pilih cascade. Oke. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita ini lagi. Kita selesaikan dulu di administrator ya. Kemudian kita ke select foreign key-nya di ID admin. Admin. Oke. 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 Enggak. Kemudian untuk ID dokter kita pasangkan juga. Create ID dokter ke ID dokter. Oke, kemudian ID pasien ke ID pasien. ID pasien ke ID pasien. Kemudian ID dokter. Oh, sudah ya. Pasien dokter, ini. Pasien dokter.
ID pasien lagi ya. ID pasien ke pasien. Oke, tinggal ID pasien. Nah, ini tinggal ID dokter ini. ID dokter. ID dokter ke ID dokter pasien dokter. Oke, kita perbaiki. Dokter admin, administrator, daftar. Oke, jadi ini relationship dari ke-6 tabel berikut. Jadi ID admin ke, jadi key-nya admin ke foreign key ID admin ke dokter di tabel dokter admin. Begitu pula di daftar ke foreign key ID admin. Kemudian ID dokter key-nya ke foreign key ID dokter di tabel dokter admin. Kemudian foreign key yang kedua di pasien di tabel pasien dokter. Kemudian pasien dengan key ID pasien itu ke foreign key pasien dokter dan foreign key tabel daftar. Oke, mungkin ini relationship-nya, relasinya. Nah, jadi mungkin begini ya, hubungan hubungan tabel final database rumah sakit. Kemudian kalau kita ingin mau memasuk, kita save terlebih dahulu. Oke, save page. Tugas 2. Oke. Nah, untuk melakukan insert atau memasukkan data pada database, yaitu kita bisa ke administrator ya. Basis data, kita buat di sini ya. Kita insert, kita bisa masuk ke sini, kemudian kita bisa isi nama admin Wati misalnya, waktu jaga misalnya malam, dan ini juga nama Tara, waktu jaga siang. Oke. Nah, ini untuk komennya yang bisa kita terapkan pada MariaDB. Oke, sekarang kita lihat. Oh, udah, ini sudah ada untuk insertnya. Kemudian untuk insert sudah. Kemudian kita bisa select juga yang mana kita
mau ya, bisa kita filter. Contohnya ya, kita bikin dokter juga di sini. Kita bisa bikin dokter di sini, kita insert satu, nama dokter Agus, tanggal lahir 2016, kita kasih 2006. Oke, spesialis jantung. Oke, waktu kerja pagi. Kita kasih ID 2. Nama dokter Malik, tanggal lahir 2008, spesialis gigi, bekerja siang. Oke. Kemudian pasien kita bisa kasih juga satu, pasien Ali, alamat Sumbopi, jenis kelamin L. Kemudian ini 2, oh sorry, kita kasih satu aja. Satu untuk laki-laki. Kemudian ID pasien 2 namanya Sari, alamat Kutilang, dan jenis kelamin 0. Karena kita pakai integer berarti kita harus pakai angka ya. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang kita bisa select di sini ya, yaitu dengan cara pada SQL. Nah, di sini kita bisa pilih, kita select, kita pilih apa yang akan bisa yang ditampilkan. Misalnya kita nggak usah tampilkan ID pasien, kita hanya tampilkan jenis kelamin dan nama pasien. Oke. Nah, terus kemudian kita jalankan. Nah, nanti sini akan tampil nama pasien dan jenis kelaminnya. Oke, untuk select seperti itu. Kemudian kita mengambil field nama dan jenis kelamin seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Yang jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.